Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari tentang sifat-sifat dari polimer atau bagaimana mengkarakterisasi polimer, terutama pada bab ini adalah bagaimana uji tekan, uji tarik, dan bagaimanakah prosesnya. Oke, selanjutnya kita melihat gambar berikut ini, manakah yang mempunyai derajat kristalinitas yang tinggi. Apakah pada A di sini adalah polistirena, kemudian pada B ini adalah contoh polimer yang mempunyai high density polyethylene. Kemudian pada C adalah low density polyethylene. Kemudian bagaimana sharing the same molecular weight. For simplicity, the carbon and hydrogen atom are not shown. Nah, di sini contohnya adalah polietilen yang mempunyai densitas rendah. Ya, densitasnya atau kerapatannya rendah. Bagaimanakah yang dikatakan mempunyai kristalinitas paling tinggi? Untuk menguji sifat mekanisnya ada pengujian kuat tarik atau bagaimanakah tensil strength-nya. Uji tarik adalah salah satu uji stress strain mekanik yang bertujuan mengetahui kekuatan bahan terhadap gaya tarik. Kemudian ada engineering stress, kemudian ada engineering strain. Hubungan antara stress and strain dirumuskan dengan E sama dengan ini ya. Jadi stres maksudnya adalah tekannya, bagaimana kemampuannya setelah ditekan, kemudian bagaimana kemampuan kekuatannya setelah ditarik. Ini pada polimer juga ditetapkan untuk mengetahui dua hal tersebut. Kemudian ini adalah gambar gaya tarik terhadap pertambahan panjang. Jadi di sini pertambahan panjangnya, jadi polimernya tadi itu ditarik ini ya, ditarik sampai kemudian ada namanya titik luluh. Titik luluh artinya perpanjangannya terus meningkat ya. Pertama dia meningkat dengan tajam, ketika ditarik terus meningkat, tetapi kemudian tidak linier lagi. Artinya makin ditarik tidak kemudian makin lurus naik, tetapi mulai tidak terlalu kuat atau tidak terlalu panjang ketika ditarik. Disitulah titik mulai berubahnya, tidak linier itu disebut dengan titik luluh. Nah, pada penarikan yang terus-menerus sampai maksimum, akhirnya polimer tadi sampai putus. Ya, di sini kita lihat, di sini adalah sampelnya, sampel dari polimer itu ditarik, kemudian di sini ada deformasi, ada perubahan bentuk ya, ada perubahan bentuk yang akhirnya sampai dia putus. Oke. Di sini ada gambar kurva tegangan dan regangan hasil uji tarik. Jadi di sumbu X adalah regangan atau strain, kemudian yang bagian sumbu Y adalah tegangan atau stres ya, tegangan. Nah, regangan maksimum makin ditarik dan makin kemudian stresnya makin ditekan. Ada titik luluhnya tadi adalah perubahannya. Titik luluh mulai tidak linier disebut adalah titik luluh, kemudian ada sampai dia putus ya. Antara polimer tadi itu putus. Daerah linier bila sebuah bahan diberi beban sampai pada titik A, kemudian bebannya dihilangkan atau kemudian dilepaskan, misalnya pada karet ya, maka bahan tersebut akan kembali ke kondisi semula, tepatnya hampir kembali ke kondisi semula. Jadi masih bisa balik lagi seperti semula, maka disebut daerah linier. Kemudian titik luluh, titik di mana suatu bahan apabila diberi suatu beban, kemudian memasuki fase peralihan deformasi elastisnya ke plastis. Jadi sudah tidak bisa kembali seperti semula. Kemudian deformasi plastis yaitu perubahan bentuk yang tidak kembali ke keadaan semula, yaitu pada bila bahan ditarik sampai melewati batas kemampuannya. Itu ya, deformasi plastis. Artinya di sana bentuknya mulai berubah. Gambar ini menunjukkan strain. Di sini strain itu tarikan, kemudian stres itu adalah tekanan. Di sini kelihatan ya, di awal-awal ini ada strainnya, ketika ditarik ada di daerah yang dikatakan linier, maksudnya makin ditarik ya, kemudian
daerah ketika dilakukan tarikan atau regangan, ini kemudian stresnya atau tekanannya juga makin meningkat. Di sini adalah bagian yang linier, kemudian mulailah dia tidak linier, ada deformasi. Deformasi itu perubahan dari polimernya, bentuknya misalnya tidak lagi elastis. Bagian yang linier disebut sebagai elastik, ya. Nah, ketika sudah tidak linier lagi, di sini ada ini bagian non linier, sudah ada deformasi. Kemudian ada mulai plastiknya tadi itu deformasi juga, ada perubahan bentuknya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah pengaruh suhu, ya, pengaruh suhu terhadap regangan pada termoplastik, ya. Suhu ini kita lihat di sini ketika suhu dinaikkan, di sini ada pada suhu 4 derajat, 20 derajat, 40 derajat, dan 60 derajat. Ternyata apa yang turun? Ya, ini kan ternyata ketika suhunya dinaikkan, maka ada bagian yang turun. Apa di situ yang turun? Yaitu adalah bagaimana posisi semi kristalin dari polimer ini mengalami penurunan. Ya, ini misalnya ini decreasing T, ya, decreasing T, suhunya diturunkan, ya. Kalau suhunya diturunkan artinya dari sini ke sini, ya, itu ternyata increasing E akan menaikkan nilai E dan kemudian increasing PS, ya. Ini oke, kita lanjutkan. Oke, ada melting vs glass transition time, ya. Antara faktor Tm dan Tg ini, ya, Tm dan Tg increase with increasing chain stiffness. Chain stiffness increasing by Blakeside group, kemudian ini polar group, kemudian double bond, aromatic, kemudian ada toxicity dan affect, ya. Ini ketika suhunya dinaikkan, spesifik volumenya juga akan naik. Suhunya dinaikkan, ya, jadi meleleh itu, ya. Ada mulai meleleh pada polimer tersebut. Jadi pertama kristalin dan solid, ya, pada temperatur yang ini kita lihat di sini temperaturnya makin dinaikkan jika jenis kristalin solid itu akan berada pada volumenya akan berada pada paling bawah. Maksudnya bagaimana? Kristalin solid artinya dia padat, ya. Padat, volumenya tidak bertambah, tidak meleleh terlalu banyak, ini maksudnya. Suhunya dinaikkan, tidak meleleh terlalu banyak. Tetapi pada gelas gitu, ya. Gelas. Nah, ini kemudian ternyata ketika berubah menjadi lelehan atau cairan, di sini akan mempunyai volume lebih paling tinggi. Jadi terendah ya solid, ya, ketika sangat padat, ketika suhunya dinaikkan dia tidak mengalami kenaikan volume terlalu banyak dibandingkan pada semi kristalin dan gelas, ya, jenis gelas. Jadi antara ini bedanya bagaimana melelehkan melting vs glass transition temperature. Jadi melelehkan bagaimana yang solid, kemudian semi kristalin, kemudian gelas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian suhu bergantung pada deformasi. Waktu, ya. Waktu bergantung, ya. Waktu bergantung pada deformasi. Jadi memang, ya, dengan berjalannya waktu maka ada perubahan atau formasinya pada polimer itu tadi ada perubahan jelas, ya. Misalnya kita punya polimernya yang berupa gel saja pada awal-awal, itu pasti akan gelnya lebih pekat, tetapi kemudian makin lama akan makin terjadi deformasi, terjadi perubahan, misalnya makin encer, ya. Ini bahwa suhu dependent deformation, suhu sangat mempengaruhi terjadinya deformasi pada polimer, ya. Nah, ini misalnya viscose, transition region, kemudian rigid, solid, ya. Oke, kita lanjutkan.
Perilaku mekanika polimer termoplastik. Perilaku mekanik dari polimer termoplastik secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu perilaku elastik, perilaku plastik, dan perilaku viskoelastik. Kemudian termoplastik vs termoset. Dulu kita sudah di awal-awal sudah belajar bagaimana termoplastik, termoset. Kalau termoset itu biasanya yang lebih tahan terhadap perubahan suhu, sementara pada termoplastik kurang tahan terhadap suhu, kurang tahan terhadap panas. Jadi polimer ada yang tahan, plastik itu ada yang tahan terhadap panas dan ada yang tidak tahan terhadap panas. Kalau tahan terhadap panas kita sebut termoset, sementara termoplastik tidak tahan terhadap panas. Ya, artinya mulai ada perubahan bentuk dan seterusnya itu masuk di termoplas. Termoset lebih kuat terhadap perubahan suhu. Nah ini misalnya di sini suhunya ya, suhunya, kemudian kristalin solid, kemudian ada partially kristalin solid. Ketika MR-nya itu naik, kemudian suhunya dinaikkan ya. Antara bagaimana kristalin solid itu yang menempati paling padat ya, bagian yang paling padat, maka dia di bagian yang tidak terlalu berubah dengan perubahan suhu. Jadi tidak mengalami peningkatan ya molekul weight-nya, artinya tidak mengalami peningkatan kenaikan bobot molekul. Nah, ini ya, ketika suhunya dinaikkan tidak meningkat bobot molekulnya, tetapi ini kemudian yang bagian touch plastik, kemudian yang di sini di bagian, coba kita lihat ini bagian-bagiannya, ada bagian kristalin, kemudian partially kristalin, sebagiannya kristalin, kemudian ada mobile liquid, kemudian viscous liquid, dan kemudian pada karet ya. Yang kemudian mengalami perubahan berat molekul paling banyak yaitu ketika suhunya dinaikkan, berarti yang mana? Yaitu adalah yang rubber atau yang karet. Oke, kita lanjutkan. Perilaku termoplastik secara umum adalah elastik, non-linear yang tergantung pada waktu. Hal ini dapat dijelaskan dari 2 mekanisme yang terjadi pada daerah elastis, yaitu distorsi keseluruhan bagian yang mengalami deformasi, atau kemudian kedua, regangan dan distorsi ikatan-ikatan kovalennya. Ya, jadi termoplas itu tadi yang tidak tahan panas. Ketika ada waktu, ya tergantung pada waktu yang tadi, bahwa jika waktu simpannya dinaikkan maka ada perubahan pada pada polimernya tadi itu akan ada perubahan gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, misalnya di sini ada contohnya, ini ada contoh polimer, penataan polimer, kemudian di sini ada perubahan polimer dari yang bentuknya ini tentu seperti ini adalah amorf ya, yang di sini yang tertata rapi ini yang kita sebut sebagai kristalin. Nah, ada linear kemudian non linear. Ini bergantung dengan waktu. Tadi ketika terjadi ada polimer, maka ketika waktu simpannya makin lama ya, maka ini akan merubah bentuk dari polimer tersebut. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan data, oke, ini adalah contoh soal, kita lewati dulu. Oke. Pengendalian struktur dan sifat-sifat polimer termoplastik telah dijelaskan bahwa dengan semakin panjangnya rantai molekul, maka akan semakin besar energi yang diperlukan untuk mengatasi kekuatan dari ikatan-ikatan sekundernya yang semakin kompleks interaksinya. Semakin besar kerapatan antar rantai molekul, semakin besar tegangan geser yang diperlukan untuk terjadinya deformasi akibat adanya gradien kecepatan. Ini pengendalian struktur dan sifat polimer termoplastik. Jadi tadi kan termoplastik itu tidak tahan terhadap panas. Bagaimana kemudian mengendalikannya? Nah, ini ya. Itu kemudian adalah
bagaimana meningkatkan kompleks interaksinya supaya dia lebih kuat. Semakin besar kerapatan antar rantai molekul, semakin besar tegangan geser yang diperlukan untuk, kalau antar molekulnya kuat, kokoh, maka kan makin susah untuk dirusak. Itu maksudnya ya. Ini adalah tipe monomer simetrik, kemudian ada asimetrik, simetrik, ya jelas ya, simetrik adalah sama, contohnya etilen, kanan kiri ini sama, tak sama berarti asimetrik, contohnya pada PVC. Toxicity of non-symmetrical mers. Ya, ini ada isotaktik, A pada isotaktik, kemudian B symbiotaktik, kemudian C adalah ataktik. Ya. Bagaimana maksudnya ini ya? Three possible range of non-symmetrical monomer. Ya, ini coba kita lihat isotaktik. Jadi di sini ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Ya, di bagian atas saja. Kemudian simbiotaktik. Ya, jadi ada bersilang begini, zigzag. Ya, oke. Kemudian ada atastik, ataktik, ya sama sekali tidak ada aturannya. Kalau pada isotaktik ini beraturan. Oke. Stabilitas panas merupakan fungsi dari energi ikatan. Ketika suhu naik, energi getaran menimbulkan putusnya ikatan. Polimer yang aromatik secara karakteristik mempunyai suhu transisi gelas yang cukup tinggi, viskositas leburan yang tinggi, dan kelarutan rendah karena struktur rangkanya yang kaku. Oke, untuk kestabilan terhadap panas ya. Polimer aromatik, tahu ya, polimernya dari aromatik mempunyai karakteristik suhu transisi gelasnya yang cukup tinggi, viskositas leburan yang tinggi, dan kelarutan rendah. Kita tahu kalau aromatik itu biasanya adalah non polar sehingga kelarutannya rendah. Oke. Daya nyala dan ketahanan nyala, tahapan terjadinya pembakaran dalam polimer, sumber panas luar menaikkan suhu polimer tersebut ke suatu suhu di mana ia mulai terurai dan melepaskan gas-gas yang mudah terbakar. Ya, ketika polimer tadi dibakar. Dalam fase uap, pembakaran mulai terjadi melalui serangkaian reaksi propagasi radikal bebas dan transfer radikal yang rumit, pembentukan arang, proses ikat silang menaikkan pembentukan arang. Ketahanan kimia. Kita ke ketahanan kimia dari polimer. Polimer kristal lebih tahan daripada amorf karena susunan rantai yang rapat mengurangi permeabilitas ikat silang, juga menaikkan ketahanan dari pelarut. Itu jelas ya, bahwa makin kristalin ya makin kokoh, makin solid. Polimer bisa dibuat terurai secara fotokimia dengan menginkorporasi gugus karbonil yang menyerap radiasi UV untuk membentuk keadaan tereksitasi yang cukup berenergi untuk melakukan pembelahan ikatan. Jadi UV sangat memberikan peran untuk merusaknya atau degradabilitas dari polimer. Kita tahu plastik-plastik akan mudah rusak jika kena panas UV. Kita sudah tahu itu ya. Konduktivitas listrik, dopan dalam polimer berupa aseptor elektron seperti pentafluorida arsenat atau halogen, atau donor elektron seperti alkali. Polimer yang memperlihatkan konduksi listrik ketika didoping polifenilena, polifenilena sulfida, dan polipirola. Ya. Oke, bahan tambahan. Bahan tambahan di dalam polimer ini maksudnya ya, tujuan untuk mengubah sifat-sifat polimer. Contohnya adalah pigmen, kemudian ada filler, kemudian ada odoran. Untuk meningkatkan kemampuan prosesnya, contoh adalah stabilizer. Plasticizer. Plasticizer properties ada low viscosity, high stable towards water and oil, low vapor pressure, kemudian ada stabil towards light and heat, low toxic plasticizer itu ya sifat syaratnya harus ini ya mempunyai viskositas yang rendah, kemudian high stabilnya sangat tinggi, tidak mudah rusak, kemudian bisa bereaksi atau bisa bercampur dengan air maupun minyak, kemudian tekanan uapnya juga rendah, stabil terhadap panas dan terhadap cahaya, kemudian tidak toksik, kemudian kompatibel, mudah ya maksudnya, kemudian berwarna. Ini contohnya plastik-plastik kita itu ya. Kemudian bagaimana menambahkan plasticizer, let the chain slide plasticizer ya. Berguna untuk makin plastis, makin tidak mudah pecah, makin lentur. Nah, misalnya begitu.
bagaimana plasticizer itu mengubah sifat dari polimer ya. Nah, dengan adanya plasticizer ini maka ini ya akan lebih fleksibel, tidak mudah pecah, tidak mudah rusak. Oke, kita lanjutkan di berikutnya.